Dicky Chandra ungkap fakta penyebab perceraian Sule dan Natalie Holzer. Curhat sampai nangis, Dicky Chandra membongkar kondisi Sule setelah digugat cerai Natalie Holzer. Ia juga menguak chat Putri Delina kepada sang ibu sambung. Benarkah Putri Delina tak ingin Sule cerai meski dirinya sempat berpolemik dengan Natalie Holzer? Kondisi terkini Sule setelah digugat cerai Natalie Holzer nyatanya tak baik-baik saja. Sahabat Sule, Dicky Chandra, mengurai bagaimana keadaan komedian ternama itu setelah ditinggalkan oleh sang istri Natalie Holzer. Rupanya beberapa hari yang lalu seusai digugat cerai, Sule sempat curhat ke Dicky Chandra. Tak hanya curhat, Sule bahkan sampai menangis saat bercerita soal nasib rumah tangganya. Dilansir tribunnews.bogor.com dari tayangan YouTube Seleb on Cam News, Dicky Chandra menyebut kondisi psikis Sule saat ini memburuk. Karenanya, untuk beberapa hari ke depan, Sule tidak akan bersedia berbicara ke awak media. Keluarga menyarankan agar Sule menenangkan diri di rumah dan rajin beribadah. Terkait gugatan cerai yang dilayangkan Natalie Holzer, Dicky Chandra mengaku telah mengetahuinya. Terkait penyebab perceraian pasangan yang menikah pada 15 November 2020 itu, Dicky Chandra mengurai fakta mengejutkan. Permasalahan di antara keduanya ternyata memang sudah berjalan sejak awal pernikahan. Hal itu dipicu dari adanya beberapa perbedaan termasuk budaya. Terkait dengan isu bahwa perceraian Natalie dan Sule dipicu karena Putri Delina, Dicky Chandra membantahnya dengan tegas. Dicky Chandra sebut permasalahan Natalie dan Putri Delina sebenarnya sudah selesai. Bahkan, saking inginnya ayah dan ibu sambungnya kembali, Putri Delina telah berusaha mendekati Natalie Holzer. Dicky Chandra mengaku sempat melihat isi chat Putri Delina saat merayu Natalie seraya meminta maaf. Tak hanya itu, pihak lain yakni Maya Estianty turut menanggapi gugatan cerai yang dilayangkan Natalie kepada Sule. Maya rupanya ikut merasa bersalah sebab gara-gara podcastnya, Putri Delina jadi belak-belakan mengurai cerita soal keluh kesahnya kepada Natalie Holzer. Seperti diketahui, dalam podcast bersama Maya Estianty, Putri Delina mengumbar perasaan gundahnya soal sosok ibu sambung. Putri tunggal Sule itu mengaku belum bisa memaafkan Natalie atas kesalahannya. Usai pengakuan Putri Delina itu viral, sosok Natalie ramai didukung halayak. Mbak ikut terkejut dengan cerita anak sambungnya. Natalie akhirnya menyerah dan memilih menggugat cerai Sule. Lebih lanjut, Dicky Chandra menyebut bahwa niatan bercerai dari Natalie memang sudah diurai jauh sebelum permasalahannya dengan Putri Delina muncul ke publik. Kendati demikian, Dicky Chandra tetap bersyukur sahabatnya Sule bisa menikahi Natalie Holzer. Gugatan cerai yang dilayangkan Natalie diakui Dicky Chandra membuat hati Sule nelangsa. Beberapa waktu lalu, Sule bahkan sempat menangis di depannya. Tangisan Sule pecah tatkala mengingat bahwa dirinya bakal hidup seorang diri jika diceraikan Natalie Holzer. Rupanya, Sule sudah punya angan-angan ingin hidup berdua hingga tua bersama Natalie Holzer. Saking sedihnya, Sule sampai berurai air mata jika mengingat dirinya bakal tua seorang diri tanpa ditemani istri. Diungkap Dicky Chandra, Sule menganggap Natalie Holzer adalah anugerah terbesar dalam hidupnya. Sebelum digugat cerai Natalie Holzer, Sule diakui Dicky Chandra telah berusaha menyatukan istri dan anaknya Putri Delina. Usaha itu telah dilakukan Sule dengan cara maksimal. Namun sayang, hati Natalie tampaknya telah tertutup dan enggan kembali ke Sule. Diwartakan sebelumnya, 5 hari lalu yakni Minggu 3 Juli 2022, Natalie Holzer melayangkan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Cikarang. Pendaftaran cerai tersebut dilakukan Natalie secara online melalui kuasa hukumnya. Gugatan cerainya sudah masuk. Natalie Holzer akan melakoni mediasi dengan Sule di tanggal 20 Juli 2022. Tak hanya gugatan cerai, Natalie juga melayangkan 2 gugatan lainnya. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.